Kalau kalian mendengarkan istilah Republik Romawi, apa yang akan terlintas di pikiran kalian? Peradaban agung yang luar biasa, pemerintahan yang adil dan makmur, bangsa yang begitu luar biasa, bangsa besar. Faktanya, pada abad ke-1 sebelum Romawi, Republik Romawi merupakan sebuah negara yang berada di ujung tanduk. Negara ini sakit. Pejabat elitnya yang disebut dengan senator atau disebut juga mungkin dengan DPR kalau di zaman sekarang melakukan praktik korupsi secara besar-besaran. Rakyat kelaparan, negara dililit hutang, dan banyak rakyat mati kelaparan di jalanan. Ketimpangan sosial begitu besar, hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini masih kisah Republik Romawi ya, tolong fokusnya dijaga. Di tengah-tengah kekacauan yang sedemikian rupa, lahirlah seorang pria bernama Julius Caesar. Sebagian riwayat menyebutkan Julius Caesar merupakan seorang tirani, seorang diktator yang haus akan kekuasaan yang menghancurkan sistem republik dari dalam yang telah berdiri selama ratusan tahun. Di tengah-tengah kondisi kekacauan negeri yang sedang terjadi, apakah langkah yang diambil merupakan langkah yang tepat? Atau mungkin semua hal yang pernah dia lakukan semasa hidupnya membuatnya layak dilabeli dengan istilah penjahat? Pada video kali ini kita akan membahas tentang Julius Caesar, sang diktator perpetuo atau diktator seumur hidup Republik Roma. Julius Caesar lahir pada tahun 100 sebelum Masehi. Dia lahir dari keluarga patrisian. Patrisian ini istilahnya keluarga elit lah yang ada di Romawi pada saat itu. Walaupun berasal dari keluarga patrisian, keluarga Julius Caesar telah kehilangan kejayaannya dalam dunia politik, baik dari segi kekayaan maupun kekuasaan. Jadi bisa dibilang dia nggak privilege amat lah. Dan semasa hidupnya mungkin dia bisa dikategorikan sebagai orang dalam yang hidup seperti orang luar mungkin ya. Beliau ini merakyat ya. Ada satu riwayat yang menceritakan kalau Julius Caesar pernah ditawan oleh bajak laut Kilikia di lautan Aegea. Tapi bukannya takut maupun panik, beliau malah nyuruh naikin bounty-nya. Karena menurut Julius Caesar, bounty yang mereka pasang ini terlalu kecil kalau buat orang-orang sekelas Julius Caesar. Sebenarnya videonya udah aku bikin, silahkan kalian bisa cek aja di pojokan sini. Dalam karir politiknya, Julius Caesar merupakan orang yang cerdik ya, dimana kalanya orang menggunakan koneksi maupun uang untuk menyuap agar bisa naik tahta, tapi dia beda. Dia menggunakan kemampuan orasinya yang luar biasa untuk mempengaruhi persepsi publik. Ya mau gimana lagi ya, walaupun dia berasal dari keluarga patrisian, bangsawan besar, tapi kalau dari segi finansial, keluarganya tetap aja kalah dari bangsawan-bangsawan lain. Istilahnya kalau adu-adu duit, ya kalah lah dia. Meskipun begitu, kalau dia udah tampil di alun-alun publik untuk menyampaikan pidatonya, dia bisa dengan mudah mengambil hati orang-orang yang ada pada masa itu. Ya, soal mengolah opini publik, dialah jagonya. Orang-orang pada saat itu melihatnya sebagai sosok yang begitu merakyat, peduli dengan masyarakat, yang bisa menjadi harapan di tengah kondisi krisis yang sedang terjadi. Selain itu, untuk menguasai dan menjadi pemimpin di Republik Romawi yang dipenuhi dengan para pejabat-pejabat elit yang korup, dia tidak bisa menggunakan metode lobby-lobby. Orang duit aja susah, apalagi relasi gitu kan. Jadi dia fokus kampanye belusukan untuk memenangkan hati rakyat kecil, rakyat-rakyat susah yang pada saat itu jumlahnya paling banyak di Romawi. Setelah Julius Caesar memenangkan pemilihan dan menjadi seorang pemimpin Republik Romawi yang pada saat itu disebut dengan konsul, langkah pertama yang Julius Caesar ambil sebagai konsul pada saat itu adalah membagi-bagikan tanah kepada rakyat miskin dan juga pada veteran perang. Fakta uniknya, pada saat itu ternyata tanah-tanah yang ada di Romawi dikuasai oleh para senator-senator DPR-DPR tadi secara ilegal dan dimonopoli. Tanpa banyak omon-omon, pada tahun 59 sebelum Masehi, dia mengesahkan undang-undang untuk mewajibkan pembelian tanah subur yang menggunakan dana rampasan perang, yang kemudian tanah ini dibagikan kepada rakyat jelata yang tidak memiliki tanah. Caesar juga membagikan tanah pada veteran perang sebagai dana pensiun. Tujuannya adalah supaya veteran-veteran perang ini tidak memberontak padanya dan membuat mereka fokus saja dengan pertanian mereka. Beberapa kali kebijakan Caesar terkait pembagian tanah ini mendapat veto dari partner konsulnya Bibulus dan juga mendapat penolakan dari senator yang menjabat pada masa itu. FYI, pada masa itu konsul itu diisi oleh dua orang, yang satunya itu Julius Caesar dan satunya lagi partnernya yaitu Bibulus. Jadi bukan satu orang gitu yang jadi pemimpin Roma sebagai konsul. Walaupun sudah mendapatkan veto dan penolakan dari para senator, Caesar tetap saja membawa langsung undang-undang yang telah dibuat tadi ke majelis rakyat. Ya istilahnya seperti mendobrak konstitusi gitulah. Para senator mulai melihat Caesar sebagai sosok yang tirani, yang semena-mena dalam menjalankan posisinya di pemerintahan. Setelah beberapa kali kebijakannya dijegal oleh para senator tadi, Caesar ngerasa sepertinya menjadi konsul saja di Romawi ini nggak cukup.
apalagi untuk menghadapi para senator-senator yang suka menjegal kebijakannya ini. Beberapa waktu kemudian setelah Perang Saudara terjadi, dan by the way ini akan kita bahas di part selanjutnya, akhirnya Julius Caesar menjadi seorang diktator alias pemegang kekuasaan tertinggi secara tunggal di Republik Romawi pada saat itu. Ya, menjadi diktator, dia melanjutkan programnya. Program selanjutnya yang dia lakukan adalah perombakan sistem hutang dengan meringankan beban bunga dan melarang penyitaan properti secara semena-mena. Kebijakan ini menjadi pukulan telak bagi para elit yang mendapat keuntungan dari praktik rentenir ini. Selain itu, Caesar juga merancang proyek infrastruktur secara besar-besaran. Salah satunya adalah proyek Lullium untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Caesar bukannya bagi-bagi bansos, tapi dia memberikan cangkul dan pancing agar ekonomi berputar dari keringat rakyat yang bekerja. Oke, kita mundur sedikit ke beberapa waktu sebelumnya. Jadi, Julius Caesar ketika jabatannya sebagai konsul baru saja berakhir, masa itu dia belum jadi seorang diktator. Karir politiknya setelah jabatannya sebagai masa konsul berakhir, dia kemudian menjadi seorang prokonsul atau gubernur untuk satu wilayah yang bernama Gallia. Lah, bukannya harus jadi konsul dulu ya biar bisa jadi seorang diktator? Oh, udah turun jabatan aja ini. Tenang dulu, ada satu momen penting dalam kisah Julius Caesar, tepatnya berada di tepi sungai Rubicon, ketika Senat Romawi memerintahkan Julius Caesar untuk membubarkan pasukannya dan kembali ke Roma sebagai rakyat biasa. Hal ini tepat setelah masa jabatannya sebagai prokonsul atau gubernur sudah berakhir. Jadi konsul udah, jadi prokonsul udah, dan sekarang dia harus menjadi rakyat biasa gitu, nggak ada jabatan apa-apa. Fakta uniknya, sebelumnya selama menjabat sebagai seorang gubernur atau prokonsul, Julius Caesar itu kebal hukum. Dia tahu kalau dia menurut dan melepas jabatannya lalu kembali ke Roma sebagai rakyat biasa, musuh-musuh politiknya akan menyerahkannya ke pengadilan dengan tuntutan pelanggaran-pelanggarannya semasa menjadi konsul dulu. Oke, kita balik lagi ke tepi sungai Rubicon tadi. Pada dasarnya, secara hukum, seorang jenderal itu dilarang keras untuk membawa pasukannya menyeberangi sungai Rubicon menuju wilayah Italia. Kalau menyeberang, dia bakalan dianggap sebagai seorang pemberontak dan musuh negara. Setelah ragu sejenak, Caesar pun memutuskan untuk menyeberangi sungai tersebut. Saat itulah dia mengucapkan satu kalimat legendaris dari kisah Julius Caesar, yaitu Alea Jacta Est, yang artinya dadu sudah dilemparkan. Dia sudah tahu resikonya, daripada melepas jabatan lalu eksekusi, mending kita perang aja bro. Perang pun akhirnya pecah, dia melawan kubu senat yang dipimpin oleh Pompei. Dan setelah beberapa waktu perang berlalu, perang akhirnya dimenangkan oleh Julius Caesar. Caesar mengangkat dirinya sendiri sebagai seorang diktator. Secara konstitusi di Roma, seorang diktator hanya boleh menjabat selama 6 bulan. Tapi Caesar memaksa senat untuk memberinya gelar diktator perpetuo atau diktator seumur hidup. FYI, sebelum dia menjadi seorang diktator perpetuo, Julius Caesar sudah pernah menjabat menjadi diktator beberapa kali. Ya detailnya kalian bisa cari aja di internet. Dengan menjabatnya Julius Caesar sebagai diktator perpetuo, maka Republik Roma yang telah berjalan selama 500 tahun lamanya akhirnya secara resmi berakhir. Setelah dia menjadi diktator, pemimpin tertinggi tunggal di Republik Roma, dia tidak serta-merta membalas dendam dengan membubarkan senat. Dia memiliki metode lain yang lebih menyakitkan bagi mereka, bagi perkumpulan orang-orang yang eksklusif ini. Dia menambahkan kuota senat yang awalnya 600 menjadi 900 dan memasukkan warga biasa, loyalisnya, tentara-tentaranya, dan juga mungkin musuh-musuh yang pernah ditaklukkan dari provinsi-provinsi yang pernah dia taklukkan. Bagi para senat, ini adalah sebuah penghinaan terbesar yang bisa mereka dapatkan. Bagaimana caranya orang-orang biasa, rakyat jelata bisa masuk ke dalam forum yang setara dengan mereka? Sampai sekarang, naiknya Julius Caesar sebagai seorang diktator masih menjadi perdebatan. Mengingat, Caesar telah membunuh demokrasi yang telah berjalan selama 500 tahun dari Republik Romawi. Apakah langkah yang dia lakukan ini merupakan suatu keputusan yang salah? Atau mungkin inilah harga yang harus dibayarkan untuk menyelamatkan sebuah negara yang berada di ujung tanduk? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Nah, walaupun Julius Caesar telah menjabat sebagai seorang diktator, para senat ini masih saja membuat ulah. Bukannya bersyukur ya forumnya nggak dibubarin, tapi masih ngelunjak aja ini kerjaannya. Setiap kali ada kebijakan Caesar yang membahayakan harta maupun posisi ataupun jabatan para senator ini, mereka selalu berlindung di balik kalimat menyelamatkan konstitusi, menyelamatkan negara, padahal yang ingin mereka selamatkan adalah harta mereka sendiri. Dari POV para senator, Julius Caesar merupakan sebuah penghalang batu kerikil bagi kepentingan mereka sendiri. Mereka sampai berpikir kalau saja kita bisa menyingkirkan satu orang ini saja, mereka bisa mengembalikan republik oligarki yang menguntungkan bagi mereka seperti dulu. Memang dari awal niat mereka sudah busuk, bukan untuk menyelamatkan negara, tapi ya demi kepentingan mereka pribadi. Pada tanggal 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi, terjadilah suatu tragedi yang begitu ikonik dalam sejarah Republik Romawi kuno dalam kisah Julius Caesar. Tragedi tersebut dikenal dengan Ides of March. Pada hari itu Julius Caesar masuk ke
ke ruangan di mana para senat berkumpul seperti biasa tanpa pengawalan sama sekali. Nggak ada yang tahu apa itu karena dia begitu polos, apakah dia terlalu pede dengan segala power yang telah dia miliki, atau mungkin dia sudah lelah dengan segala hal yang terjadi. Dalam ruangan itu, pada hari itu lebih dari 60 orang senator bersekongkol untuk menghabisi Julius Caesar. Pengkhianatan itu dipimpin oleh Cassius dan Brutus. Ironisnya, Brutus ini merupakan seorang pria yang bagi Julius Caesar udah dianggap seperti anak kandungnya sendiri, begitu sayangnya kepada Brutus. Julius dikepung, lalu ditikam dengan 23 tikaman oleh orang-orang yang pernah berselisih paham dengannya, dan juga mungkin beberapa orang yang pernah diberi ampunan atas kesalahan-kesalahan mereka. Momen yang paling tragis dan menjadikan dari kejadian ini adalah ketika Julius Caesar melihat di antara orang-orang yang menusuknya sebanyak 23 kali tadi, ada Brutus, orang yang sangat dia percaya, yang udah dia anggap seperti anak kandungnya sendiri, menghunuskan belatinya ke arah Caesar. Kalimat terakhir yang dia ucapkan, "Et tu Brute," yang artinya, "Kau juga Brutus." Pada momen itu, Julius Caesar berhenti melawan. Tubuhnya perlahan rubuh ke tanah, dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah Caesar terbunuh, para senator berlarian keluar ruangan dengan tangan berlumuran darah. Dengan bangganya mereka berteriak ke publik, "Kalian sudah bebas, tiran telah mati, dan republik telah kembali." Para senator mungkin berpikir dengan mereka mengumumkan hal ini, masyarakat akan bersorak bahagia atas kejadian ini. Tapi ternyata sebaliknya. Masyarakat pada awalnya mereka hanya terdiam. Kemudian mereka murka, mereka marah besar. Masyarakat kecil tidak peduli dengan ilusi republik yang disuarakan oleh para senator-senator ini. Di mata masyarakat, para senator inilah yang merupakan penjahat yang sebenarnya. Mereka baru saja membantai satu-satunya orang yang peduli kepada masyarakat kecil, kepada rakyat jelata. Niat awalnya para senator ini ingin mengembalikan republik ke arah yang semula, ke arah yang seharusnya. Kematian Julius Caesar malah menjadi pemicu perang saudara yang skalanya lebih gila lagi. Singkat ceritanya, peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh anak angkat sekaligus pewaris resmi Caesar, yaitu Octavianus atau mungkin kita kenal dengan Augustus. Dia sikat semua senator ini dan Augustus secara resmi mendirikan kekaisaran Romawi. Dari awalnya yang tadi republik, sekarang menjadi kekaisaran. Niat awalnya ingin mengembalikan republik ke arah semula, nah sekarang hasilnya nggak ada republik-republik lagi, jadi kerajaan sekarang, jadi kekaisaran. Begitulah kira-kira kisah hidup Julius Caesar hingga meninggalnya mengguncang kekuasaan. Pada akhirnya kita kembali ke pertanyaan awal. Sebenarnya apa warisan dari seorang Julius Caesar? Tragedi Ides of March melekat begitu kuat dalam hati orang-orang. Kisah Julius Caesar bukan cuma kisah di mana seorang pria berbalut toga ditikam sebanyak 23 kali dalam suatu ruangan. Julius Caesar membuktikan kalau ide, visi misi, bahkan sistem sebaik apapun, republik atau mungkin kita menyebutnya demokrasi, kalau di dalamnya hanya diisi oleh orang-orang yang korupsi, oligarki, nepotisme, bahkan inkompeten, yang hanya haus dengan jabatan dan otoritas, sistem tersebut akan hancur dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Kematian sebuah demokrasi dalam sejarah seringkali terjadi karena faktor internal, bukan karena penjajahan atau serangan dari luar. Rakyat yang sudah terlalu muak, bahkan mungkin terlalu lapar, pada akhirnya lebih memilih bertaruh dan menyerahkan kebebasan mereka kepada satu orang yang berkuasa dan berani meruntuhkan sistem yang selama ini menekan mereka. Tapi menurut kalian gimana? Komen di bawah. Terima kasih buat semua yang udah nonton sampai akhir. Orang bijak selalu meninggalkan like dan subscribe. I'll see you next time. Bye.